Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kali ini adalah sebuah risalah berjudul Sikap Istiqomah yang disampaikan oleh Mulyono. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum risalah ini kita lanjutkan terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun. Selamat hari ulang tahun yang ke-100. Satu abad Nahdlatul Ulama. Semoga di dalam perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu istiqomah sesuai dengan kita awal dari Nahdlatul Ulama yang di dalam istilah pada umumnya kalau 50 tahun disebut ulang tahun emas. Ini Nahdlatul Ulama atau NU telah berulang tahun yang ke-100, artinya usianya 100 tahun. Yang ini sebut saja sebagai Diamond Jubilee atau Double Gold Jubilee. Jadi ulang tahun yang ke-100. Demikian, semoga dinamika pembangunan umat yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama semakin sukses di kemudian hari, dan semoga Nahdlatul Ulama juga bisa dikenal dan bisa ekspansi berdakwah ke berbagai negara di seluruh dunia ini. Semoga dengan demikian dunia ini akan menjadi semakin aman, damai, dan tenteram, sejahtera lahir dan batin sebagai baldatun thayyibatun barakun wabur, karena peran dari Nahdlatul Ulama memang sebagai rahmatan lil alamin. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kepada kajian kita yang pada saat ini dengan judul Sikap Istiqomah. Seorang sahabat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada beliau untuk memberikan penjelasan tentang agama Islam itu secara menyeluruh, tetapi dengan kalimat yang singkat dan jelas,
agar di kemudian hari tidak bertanya-tanya lagi. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomah. Demikianlah penjelasan dan jawaban dari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas pertanyaan, atas permintaan diuraikannya agama Islam secara singkat dan jelas oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dikisahkan apakah sahabat tersebut sudah cukup bisa memahami penjelasan dari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang sangat filosofis, sangat padat dan jelas. Tetapi memang pada umumnya para sahabat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai jalmo lipat seperapat tamat. Artinya dengan sedikit penjelasan sudah mengerti betul apa yang dimaksudkan itu. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata istiqomah ini diartikan dengan sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Barang siapa dalam bahasa, saya ulangi lagi, barangkali dalam bahasa yang lebih populer bisa disebut sebagai konsisten. Kata istiqomah berasal dari akar kata koma yang artinya tegak lurus, tegak ke atas secara vertikal, tidak miring ke kiri ataupun tidak miring ke kanan, dan lurus secara horizontal, lurus tidak berbelok ke kiri ataupun tidak berbelok ke kanan. Di dalam Quran suci ada sejumlah ayat yang menggunakan kata yang berakar dari kata koma itu, antara lain kata mustaqim terdapat di dalam surat Al-Fatihah ayatnya 5, kemudian yukimuna terdapat di dalam surat 2 surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, kemudian akim Quran suci surat 30 surat Ar-Rum ayat 30, dan juga terdapat istilah istaqomu terdapat di dalam Quran suci surat 41, yaitu surat As-Fussilat ayatnya ayat 30. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, istiqomah pada Quran itu bagaimana? Doa yang paling penting yang diajarkan oleh agama Islam adalah ihdinas siratal mustaqim, sebagaimana ini tercantum di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah satu-satunya surat yang wajib dan harus dibaca pada setiap rakaat di dalam mendirikan atau melakukan sholat. Jadi
di dalam kehidupan kita sehari semalam. Seseorang muslim sekurang-kurangnya berdoa dengan kalimat itu sebanyak 17 kali. Sekurang-kurangnya berdoa dengan kalimat itu sekurang-kurangnya adalah 17 kali dalam sehari dan semalam. Bahkan jika rajin melakukan sholat sunnah, jumlahnya akan semakin banyak lagi. Di dalam Al-Quran suci dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, kalimat doa itu diterjemahkan dengan tunjukkanlah kami di jalan yang lurus. Namun demikian, seorang mufassir yang terkenal di dalam Quran sucinya edisi bahasa Indonesia yang ini diterjemahkan oleh H.M. Bakrun dari The Holy Quran. Kata hidayah diterjemahkan dengan pimpinan. Dengan alasan bahwa hidayah bukan hanya menunjukkan saja, tetapi juga membimbing orang untuk melakukan petunjuk itu. Terjemahan seperti ini seakan-akan menggambarkan bahwa kalimat itu terdiri dari 2 bagian saja, yakni pimpinan atau petunjuk dan jalan lurus atau jalan yang benar. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji, channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, kiranya kita akhirkan sekian dulu kajian ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.